Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bijak Akbar Prawira, Khairul Alwan, Deva Aditya, Desya Aulia Fitriadi, dan Diara Medina. Di video kali ini, kami semua akan membahas materi tentang psikoanalisis. Psikoanalisis itu digagas mula-mula pada akhir tahun 1800-an di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Ada banyak pembacaan perihal definisi psikoanalisis yang dirumuskan oleh Freud dan dapat dijumpai di 22 jilid karyanya. Penjelasan yang diberikan oleh Freud pada To Encyclopedia Article pada tahun 1923 umumnya dianggap paling definitif dan paling sering dipakai hingga saat ini. Psikoanalisis adalah yang pertama nama dari prosedur untuk penyelidikan proses mental yang hampir tidak dapat diakses dengan secara lain. Yang kedua, metode berdasarkan penyelidikan itu untuk pengobatan gangguan neurotik. Dan yang ketiga itu adalah dari kumpulan informasi psikologis yang diperoleh sepanjang garis-garis itu yang secara bertahap terakumulasi menjadi disiplin ilmiah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Aulia Fitriadi. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai tentang psikoanalisis. Kali ini tokoh yang saya pilih yaitu Franz Anton Mesmer. Saya akan menceritakan kehidupan beliau terlebih dahulu. Mesmer ini lahir di desa Iznang di Swabia sebagai putra Master Rimbawan Anton Mesmer dan istrinya yaitu Maria atau Ursula. Setelah belajar di Universitas Dillingen dan Ingolstadt, ia mengambil studi kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1759. Ia dikenal sebagai mesmerisme, merupakan cikal bakal praktik. Kata mesmerize ini berasal dari seorang dokter Austria abad ke-18 bernama Franz Anton Mesmer. Dia mendirikan teori penyakit yang melibatkan kekuatan magnet internal yang dia sebut magnet hewan. Ini kemudian dikenal sebagai mesmerisme. Mesmer percaya bahwa kesehatan fisik dan psikologis yang baik berasal dari kekuatan magnet yang selaras. Kesehatan yang buruk kemudian dihasilkan dari kekuatan yang pada dasarnya rusak. Dia memperhatikan pengobatan yang tampaknya bekerja dengan sangat baik dalam mengoreksi kekuatan yang tidak selaras ini. Ini melibatkan pemberian obat-obatan kepada pasiennya dengan zat besi dosis tinggi dan kemudian menggerakkan magnet ke seluruh tubuh mereka. Selama perawatan ini, pasien Mesmer akan mengalami kondisi seperti kesurupan dan muncul dengan perasaan lebih baik. Dia melihat ini sebagai bukti keberhasilan terapinya. Lalu pandangan beliau ini, Mesmer percaya bahwa setiap individu memiliki cairan magnetik yang mengalir melalui saluran di seluruh tubuhnya. Dan penyumbatan aliran cairan ini menyebabkan penyakit emosional atau fisik. Dia percaya bahwa individu-individu tertentu memiliki daya tarik hewan yang kurang lebih dan oleh karena itu bervariasi dalam kemampuan mereka untuk memanipulasi aliran cairan ini. Nah, selanjutnya berikut karya-karya Franz Anton Mesmer. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang psikoanalisis. Di sini saya akan membawakan tokoh Jean-Martin Carquet. Lahir 29 November 1825 di Paris, Prancis, dan meninggal 16 Agustus 1893 di Morvan. Jean-Martin Carquet adalah seorang peneliti Prancis dan salah satu pelopor neurologi cabang kedokteran yang mempelajari gangguan pada sistem syaraf, namun di luar ruang lingkup disiplin ini dan khususnya di dunia psikologi. Itu diketahui di atas segalanya karya tentang histeria dan hipnosis. Pemikiran Carquet mengusulkan adanya histeria traumatis. Ini dipicu oleh suatu peristiwa yang menyebabkan dampak mendalam pada pikiran dari orang tersebut. Dia menunjukkan bahwa dalam hipnosis ada perintah yang dipenuhi oleh pasien dengan saran. Dalam histeria traumatis, sesuatu yang analog terjadi. Trauma itu seperti self-hypnosis. Perintahnya ada dalam trauma
dan membuat subjek mulai bertindak tanpa hati nurani dengan cara yang aneh. Salah satu kontribusi besar Kerket adalah telah mengisolasi konsep trauma dalam pikiran dan telah mengisi dengan gagasan ini. Dari kontribusi penting ilmuwan Prancis yang hebat ini, salah seorang muridnya, Sigmund Freud, menemukan psikoanalis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh Gustav Le Bon. Gustav Le Bon lahir 841 sampai 931 adalah seorang ilmuwan sosial dan filsuf Prancis. Meskipun ia awalnya dilatih sebagai dokter, kontribusi utama Le Bon adalah dalam sosiologi, dimanapun ia mengembangkan teori-teori besar tentang perilaku orang banyak. Minat dan kemampuan listrik Gustav Le Bon mengarah pada kehidupan yang penuh dan produktif. Studi dimulai dari komponen asap tembakau melalui antropologi fisik hingga energi dan struktur atom, menggambarkan berbagai minat ilmiah yang dipertahankan Le Bon hingga kematiannya. Pemikirannya, Le Bon memberikan kontribusi pada teori evolusi sosial dan evolusi politik. Mungkin karyanya yang paling terkenal luas berkaitan dengan psikologi perilaku orang banyak. Dia menyatakan bahwa orang banyak mempertahankan pikiran kolektif dan bahwa pikiran kelompok bukan hanya ringkasan dan individu-individu. Alih-alih destilasi, sifat baru muncul terutama di alam bawah sadar yang mencerminkan karakteristik yang diwariskan secara rasial. Le Bon percaya pada penularan ide dalam kerumunan sedemikian rupa sehingga anggota individu dalam keadaan sugestibilitas yang tinggi dan dengan perasaan kemahakuasaan tunduk pada kehendak dan emosi pikiran kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijak Akbar Prawira. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tokoh psikoanalis yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud dilahirkan tahun 1856 di kota Freiburg yang kini terletak di Cekoslowakia, tetapi tadinya termasuk wilayah kerajaan Austria. Ia merupakan dari anak Jacob Freud dan Amerika Freud. Tatkala dia berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina. Di situlah dia menghabiskan seluruh hidupnya. Freud seorang mahasiswa yang jempolan di sekolahnya, meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina tahun 1881. Pemikiran Sigmund Freud. Sumbangsih Freud dalam bidang teori psikologi begitu luas daya jangkauannya sehingga tidak gampang menyingkatnya. Dia menekan arti penting yang besar mengenai proses bawah sadar sikap manusia. Dia menunjukkan betapa proses itu mempengaruhi isi mimpi dan menyebabkan omongan-omongan yang meleset atau salah sebut, lupa terhadap nama-nama, dan juga menyebabkan penderitaan atas bikinan sendiri serta bahkan penyakit. Teknik psikoanalis Freud. Freud mengembangkan teknik psikoanalis sebagai suatu metode penyembuhan penyakit kejiwaan, dan dia merumuskan teori tentang struktur pribadi manusia. Dia juga mengembangkan atau mempopulerkan teori psikologi yang bersangkutan dengan rasa cemas, mekanisme mempertahankan diri, ihwal pengkhianatan, rasa tertekan, sublimasi, dan banyak lagi. Tulisan-tulisannya mengunggah kegairahan bidang teori psikologi. Banyak gagasan yang kontroversi sehingga memancing perdebatan sengit sejak dilontarkannya. Freud mungkin paling terkenal dalam hal pengusulan gagasan gairah seksual yang tertekan sering menjadi penyebab penting dalam hal penyakit jiwa atau neurosis. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Khairul Alwan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh Pierre Janet. Pierre Mary Felix Janet 30 Mei 1859 sampai 24 Februari 1945 adalah seorang psikolog, filsuf, dan psikoterapis Prancis berintis di bidang disosiasi dan memori traumatis. Janet belajar di bawah bimbingan Jean-Martin Charcot di laboratorium psikologis di Rumah Sakit Pitti Salpêtrière di Paris. Dia pertama kali menerbitkan hasil penelitiannya dalam tesis filsafatnya pada tahun 1889 dan dalam tesis medisnya L'état mental des Scientifiques tahun 1892. Pada tahun 1898 Janet diangkat sebagai dosen psikologi di Sorbonne. Pemikirannya Janet berpendirian bahwa suatu ilmiah dari psikologi hanya dapat dilaksanakan bila semua proses mental diterjemahkan sebagai tingkah laku. Ia termasuk orang yang menekankan sifat dinamis dan kesatuan dari gejala-gejala psikologis. Janet mempunyai suatu teori tentang kepribadian yang disebut teori strata kepribadian, terdiri dari kecenderungan yang tersusun secara hierarkis yang paling merendah, misalnya refleks, sampai yang paling tinggi, misalnya akal. Pengaruhnya bahwa seorang psikonetritis adalah orang yang terlalu banyak mempertahankan energi pada tingkat yang rendah, terlalu banyak dilepas, dan kecenderungan pada tingkat akal, terlalu banyak dipertahankan energinya, maka orang yang bersangkutan adalah psikopat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Madina. Di sini saya akan menjelaskan tentang Alfred Adler. Alfred Adler ini lahir pada 7 Februari tahun 1870. Dia meninggal pada tanggal 28 Mei tahun 1937. Ia adalah seorang dokter dan terapis Austria yang terkenal karena membentuk sekolah pemikiran yang dikenal sebagai psikologi individu. Ia juga dikenang karena konsep tentang rasa rendah diri yang ia yakini memainkan peran utama dalam pembentukan kepribadian. Adler ini awalnya adalah kolega Sigmund Freud, membantu mendirikan psikoanalisis dan merupakan anggota pendiri Vienna Psychoanalytic Society. Pemikirannya, menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri, dan menempatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler ini beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijal Prawira. Saya akan membahas tentang psikoanalisis pada tokoh Carl Gustav. Carl Gustav lahir 26 Juli 1875 sampai kematian 6 Juni 1961 adalah psikolog yang berasal dari Swiss dan seorang yang merintis. Dan Carl Gustav Jung adalah anak laki-laki tunggal dari Paul Jung. Ayah Jung adalah seorang pendeta gereja Protestan yang melayani sebuah pedesaan di kota kelahiran Jung. Ibunya Emil Perswak Jung. Keluarganya termasuk kelas menengah ke atas berpendidikan. Oleh karena itu, Jung memiliki pemikiran ekstrik berkat pengetahuan yang juga dibagi oleh anggota keluarganya pengembangan konsep psikolog analitik atau psikoanalis. Pendekatan Jung terhadap psikolog yang khas dan pembawanya pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena konstruksi konsep pemahaman tentang psiko atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Pemikiran Jung dalam berkarya dan perkembangan dunia ilmu psikologi, Jung mengembangkan konsep psikologi yang sangat berpengaruh hingga saat ini, yakni paling kontroversial ada psikoanalisis.
Jung melandasi teori pada gagasan bahwa terdapat dua level dalam psiko, yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan di masa lalu. Di titik ini, Jung sampai pada kesimpulan bahwa psiko andil membentuk dan mengubah kepribadian, dan kepribadian tercipta melalui sebuah proses evolusi psiko yang kompleks dan mutual. Oleh karena itu, dalam proses evolusi psiko terdapat beberapa tingkatan. 1. Kesadaran. Kesadaran merupakan proses yang melibatkan ego. Cakupan ego adalah nalar, logika, perasaan, dan ingatan. Ego adalah kesadaran individu atas dirinya sendiri, dan ego mengontrol normalitas harian individu. Ego bekerja dalam cara-cara yang terukur dalam kesadaran dan terwujud melalui akses rangsangan masing-masing. Yang kedua, ketidaksadaran pribadian merupakan proses yang melibatkan pengalaman terdiri dari pengalaman yang dilupakan, yang kehilangan intensi karena beberapa faktor, utama hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif merupakan kebalikan dari ketidaksadaran pribadi, yang penekanan ada pada pengalaman individual. Cakupan dari ketidaksadaran kolektif ini adalah ingatan terpendam di individu leluhur yang berupa arketip dan insting sehingga mengontrol pola perilaku. Pada 1944, dia diangkat sebagai anggota kehormatan Akademi Ilmu Kedokteran di Swiss. Karirnya juga meliputi jabatan profesor psikologi medis di Universitas Basel dan gelar profesor dari tahun 1933 hingga tahun 1942 di Fakultas Ilmu Filsafat dan Politik dari Federal Institute of Technology di Zurich. Jung berkontribusi pada psikologi untuk mempelajari alam bawah sadar seperti bermimpi, fantasi, mitos, dongeng, tahyul, dan okultisme atau kepercayaan pada kekuatan atau kekuatan gaib. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Medina. Di sini saya akan membahas tentang salah satu tokoh, yaitu Karen Hornet. Karen Hornet ini lahir pada 16 September tahun 1885 di Hamburg dan meninggal pada 4 Desember tahun 1952. Dia ini adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Pendekatan psikologis Horney adalah Freudian, kendati tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikologi Freudian. Horney menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Ia ini menekankan adanya hubungan yang jelas antara neurosis dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani penderita neurosis. Horney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalani hubungannya dengan manusia lainnya. Akan tetapi, hanya ada sebagian orang yang mampu melakukannya dengan baik. Orang yang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Dalam pemikirannya, Horney menemukan ada 10 bentuk kebutuhan neurotis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan primer manusia yang terganggu sedemikian rupa oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang dalam kehidupannya. Gangguan tersebut ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah dapat berupa kebutuhan yang tidak realistis, tidak termasuk akal dan tidak pandang bulu. Yang kedua, kebutuhan orang yang mengidap neurosis sangatlah kuat sehingga apabila tidak terpenuhi akan membuatnya merasa gelisah dan cemas. Contohnya seperti kebutuhan pertama, kebutuhan akan perhatian dan persetujuan orang lain, di mana penderita neurosis menginginkan perhatian dari semua orang yang dijumpai. Kemudian, hal itu tidak tercapai, ia menjadi bereaksi berlebihan dan menjadi panik, jadinya berdampak buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Aulia Fitriadi dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang materi psikoanalisis. Tokoh yang saya pilih kali ini yaitu Erich Fromm.
Saya akan menceritakan kehidupan beliau terlebih dahulu. Ia ini lahir pada tanggal 23 Maret 1900 dan meninggal pada tanggal 18 Maret 1980. Merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, humanisme, sosialis demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Dia dilahirkan di Frankfurt am Main. Erich Fromm pertama kali belajar pada tahun 1918 di Universitas Goethe Frankfurt untuk semester 2 di jurisprudensi. Pada musim panas 1919, Fromm studi di Universitas Heidelberg di Fakultas Sosiologi. Dia merupakan anggota Partai Sosialis Amerika pada era 1950-an. Nah, Erich Vincent Fromm adalah anak tunggal yang dilahirkan dari pasangan suami istri Naphtali Fromm dan Rosa Kraus. Ayahnya lahir pada tanggal 30 November 1869 dan adalah seorang Yahudi ortodoks dan introvert. Nah, selanjutnya saya melanjutkan pemikiran beliau. Istrinya adalah seorang psikoanalisis juga. Saat itu pula Erich Fromm menjadi seorang psikoanalisis dan telah bekerja sama di sebuah klinik pribadi di Heidelberg. Pada dasawarsa terakhir hidupnya, yakni di sekitar tahun 1970-an, beliau bersama istrinya tinggal di Meksiko, dan pada tahun 1974 ia pindah ke Muralto, Swiss. Nah, Erich Fromm ini mempelajari tentang sesuatu seperti psikologi, filsafat, dan terutama ilmu sosiologi ketika berada di Universitas Heidelberg. Fromm menjalin suatu hubungan yang akrab dengan Alfred Weber, seorang psikolog yang kepribadiannya terasa mesra dan humoris. Ketika berada di Universitas Heidelberg Frankfurt, Erich Fromm banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku tentang sosiologi dan psikologi. Fromm juga mempelajari karya ahli-ahli terkemuka dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik seperti Karl Marx, Max Weber, Herbert Spencer, Charles Darwin, dan Sigmund Freud. Setelah meraih gelar doktor, ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang sangat terkenal. Erich Fromm berpikir bahwa mungkin dengan ini ia sudah menemukan jawaban dari rasionalitas manusia dalam karya-karya Sigmund Freud. Namun sesungguhnya hal itu tidak memuaskannya. Berikut dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Aditya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang psikologi, psikoanalis. Tokoh yang saya bawa adalah Donald Winnicott. Donald Winnicott adalah seorang psikiater, psikoanalis, dan dokter anak Inggris terkenal yang mengembangkan pendekatan kepribadian yang menarik. Untuk pelatihannya sebagai dokter anak, ia memutuskan pikirannya pada anak-anak, terutama dalam hubungan antara ibu dan bayi yang menyusui dan konsekuensi. Yang dihasilkan dari ini, dia bekerja sama dengan psikoanalis terkenal Melanie Klein, bahkan dalam perawatan salah satu anaknya sendiri. Dia juga presiden British Psychoanalytic Society dan pemikir yang sangat terkenal di abad ke-20. Kontribusi Donald Winnicott. Salah satu kontribusinya yang paling menarik adalah yang salah diri atau diri palsu. Juga konsep tentang ibu yang cukup baik dan ibu secara khusus didedikasikan. Demikian juga konsepnya tentang objek transisi telah diadopsi oleh banyak sekolah psikologi. Pemikiran Winnicott menyatakan bahwa selama tahun pertama kehidupan, sang ibu dan putranya merupakan satu kesatuan. Anda tidak dapat berbicara tentang bayi sebagai entitas yang terpisah dari ibu Anda. Keduanya membentuk unit psikis yang tak terpisahkan. Winnicott mengatakan bahwa ibu adalah lingkungan pertama yang dimiliki manusia, basis total dari perkembangan selanjutnya. Karena itu, dan terutama di bulan-bulan pertama kehidupan, ibu adalah jagat raya bayi, atau dunia secara praktis atau sinonim dari ibu. Sementara itu, ibu yang berdedikasi secara banal adalah orang yang mengembangkan kelekatan atau perlindungan berlebihan kepada anak, juga yang tidak bisa menjawab untuk manifestasi spontan anak. Dia memunculkan apa yang oleh Winnicott disebut sebagai diri palsu atau diri palsu. Sang ibu bagaikan cermin bagai anak. Si kecil melihat dirinya sendiri ketika dia memandangnya.
Belajarlah untuk mengidentifikasikan dengan umat manusia melalui itu. Sedikit demi sedikit, bayi itu dipisahkan dari ibunya dan dia harus beradaptasi dengannya. Anak itu memiliki gerakan spontan yang merupakan bagian dari individuasinya. Jika sang ibu menyambut mereka, ia mengalami perasaan menjadi nyata. Jika tidak, perasaan tidak nyata ditempa. Ketika interaksi antar ibu dan bayinya gagal, apa yang disebut wingket memotong kontinuitas eksistensial terjadi. Dengan kata lain, ini berarti gangguan radikal terhadap perkembangan spontan bayi. Inilah yang memunculkan diri palsu atau diri palsu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.